Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya tentang baiat. Benarkah Ustadz, orang Islam jika belum dibaiat di depan imam Islamnya tidak syah meskipun sudah menjalankan syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, meskipun sudah menjalankan rukun Islam? Kalau belum dibaiat di depan imamnya, maka Islamnya tidak sah. Mohon penjelasan. Nama saya supaya kami pernah bertemu Ustadz di Masjid Nabawi. Islam tidak akan bisa terwujud dilaksanakan tanpa adanya jamaah, tanpa adanya imam yang dibeat dan ru'yah yang membeat, tidak akan bisa. Syahadat, ya. Syahadat itu syarat mutlak orang jadi Islam harus membaca syahadat. Cuman nggak sekedar membaca syahadat. Syahadat itu harus diucapkan di depan imam, yang imam itu akan ngurusi kita sampai kita mati atau dia mati, ya toh? Yang akan ngurusi agama kita, memberi ilmu kita. Baru syahadat itu sah, dan itu adalah imam yang dibeat. Kalau zaman Nabi ya, Nabi. Bisa dipahami nama batin, Bro? Jadi kita nggak akan bisa Islam kalau nggak punya imam. Karena apa? Kita nggak akan bisa mengucapkan syahadat. Sebab mengucapkan syahadat yang sah itu harus di depan imam yang dibaiat. Yang kedua, ini dari lain, Ustadz mau bertanya apa yang dimaksud tentang hadis tentang Khawarij. Mereka keluar dari agama bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya, dan Al-Quran tidak melewati kerongkongannya. Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Untuk pertanyaan yang pertama, sebelumnya kepada saudara kita yang bertanya, ahlan wa sahlan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Untuk pertanyaan yang disebutkan masalah baiat. Baiat itu adalah kepada pemimpin kaum muslimin. Yang namanya baiat itu adalah kepada pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kita di negara kita yang tercinta adalah Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, atau yang kita kenal dengan Bapak Jokowi. Semoga Allah menjaganya, menjaga keluarganya, menjaga seluruh yang ada di sekitarnya, dan menjaga kita sebagai rakyat Indonesia. Itu yang namanya baiat. Dan baiat itu tidak mesti kita yang datang kepada Bapak Presiden, karena ada jalurnya. Gubernur, kemudian di bawahnya ada lagi bupati, ada bapak camat, ada kepala desa, ada kepala dusun, ada ketua RT, ada ketua RW. Nah, merekalah yang mewakili kita untuk membaiat. Itu yang namanya baiat. Sedangkan baiat harus membaca syahadat di depan imam. Imam yang mana? Imam yang mana yang harus kita baca baiat atau yang kita baca syahadat di depannya? Imam kita adalah presiden kita. Itulah yang namanya imam. Sehingga disebutkan di dalam istilah bahasa-bahasa atau bahasa para ulama, Imamul A'zam, yaitu pemimpin yang besar. Siapa dia? Pemimpin kalau di daerah kita, Bapak Presiden kita. Kepada dialah harus kita berbaiat. Sedangkan kepada selainnya, imam ini, imam itu, imam siapa yang harus kita berbaiat? Dan kenapa harus kita berbaiat kepadanya? Kenapa kita harus mengulang syahadat? Itu tidak ada, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Dan itu adalah di antara salah satu yang menyelisihi konsep manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita mengetahui ada sebuah lembaga yang alhamdulillah di negara kita yang tercinta sudah dilarang lembaga tersebut, yang dikenal dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yang mungkin di antara salah satunya mereka wajib berbaiat kepada imam. Kalau tidak, maka mereka tidak sah apa yang telah mereka kerjakan. Kalau seandainya demikian, betapa banyak kaum muslimin yang tidak sah syahadatnya. Betapa banyak kaum muslimin yang tidak sah salatnya, yang tidak sah puasanya, yang tidak sah zakatnya, yang tidak sah haji dan ibadah yang lainnya. Kenapa kita berani mengatakan yang demikian? Tidak ada demikian, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Dan alhamdulillah negara kita sudah membenahi hal-hal seperti ini, alhamdulillah. Kemudian untuk poin yang kedua, yaitu pertanyaan tentang Khawarij. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Atau di dalam hadis yang lainnya, yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Poin yang pertama, Rasulullah menyebutkan bahwa orang-orang Khawarij, mereka keluar dari agama sebagaimana anak busur lepas dari anak panah lepas dari busurnya. Kenapa demikian, ikhwatul Islam?
tentunya kita tidak bisa menghukumi seseorang saja, namun kita menghukumi secara manhaj. Orang-orang Khawarij, mereka membunuh kaum muslimin. Kenapa mereka membunuh kaum muslimin? Karena mereka mengkufurkan dan mengkafirkan kaum muslimin. Kenapa mereka mengkafirkan kaum muslimin? Karena ada sebuah akidah yang mereka anggap bahwa pelaku dosa besar adalah kufur. Sehingga tiga ini tidak bisa dipisahkan. Ketika mereka menganggap orang lain kufur, maka mereka berpisah. Mereka keluar dari kelompok jamaah kaum muslimin. Kemudian ketika mereka menganggap orang lain kufur, maka halal darahnya. Ketika halal darahnya, maka mereka membunuhnya. Maka kita lihat orang-orang Khawarij, mulai dari zaman Utsman bin Affan yang pertama kali mereka bunuh. Kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, mereka membunuh kaum muslimin dan meninggalkan orang-orang kufar. Walaupun kita tidak bisa mengatakan apakah mereka masuk ke dalam neraka, namun dengan perbuatan yang demikian mereka seolah-olah sudah keluar dari agama Islam yang lurus, yang menjaga terutama permasalahan darah. Namun mereka bermudah-mudahan dalam masalah darah. Bukankah Nabi SAW menyebutkan yang pertama kali dihisab adalah masalah salat? Di dalam hadis yang lain, yang pertama kali dihisab adalah masalah darah. Masalah salat adalah hubungan kita dengan Allah. Sedangkan masalah darah adalah hubungan sesama manusia. Itulah yang pertama kali dihisab. Sedangkan orang-orang Khawarij, itulah yang mereka mudah untuk membunuh kaum muslimin. Semoga Allah menjaga kita dari mereka. Kemudian wa yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajarahum. Kemudian mereka membaca Al-Qur'an namun tidak sampai di kerongkongannya. Apa maksudnya? Mereka tidak paham dengan apa yang mereka baca. Sehingga ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang kufar mereka turunkan dan mereka bawakan kepada kaum muslimin. Apabila ada ayat yang mengatakan menyerang kaum musyrikin, maka mereka bawa kepada kaum muslimin. Mereka tidak paham apa yang dibaca. Itulah makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam rahimana wa rahimakumullah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Semoga Allah menjaga kita semuanya dari fitnah-fitnah yang melanda. Barakallahu fikum.